Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan seperti biasa Bu Mariati. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, karena doa dari anak-anak dan Pak Rumah sehat walafiat. Untuk Pak Rumah juga sehat ya? Saya alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Ini semuanya juga berkat doa dari Umar, dari anak-anak dan semua teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada ya, sehingga saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, karena kita semuanya masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu dengan cara salah satunya ya Bu ya, menjaga kesehatan itu sendiri ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Saat ini kita sedang pandemi COVID-19. Yuk selalu kita gunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan ya Bu ya, dengan sabun ya minimal 20 detik dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Sekali lagi hindari kerumunan. Anak-anakku semuanya, di samping itu kita juga harus selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, diberi ayah Bu, kita harus selalu menghargai, selalu menghormati dan taat patuh kepada beliau. Salah satu bentuk ibadah kita yakni dengan berdoa ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Subtema yang kedua terkait dengan perubahan energi. Nah, anak-anak semuanya kalian perhatikan sumber energi kemarin bermacam-macam ya Bu Maria. Ada dari matahari, ada air, ya, makanan, dari makanan, kemudian minyak dan gas bumi, angin. Ya, angin. Nah, ini anak-anak kita perhatikan. Air ini dari laut, ya, dari danau, dari apapun ya, dari permukaan bumi ini dibawa oleh angin menjadi awan, setelah itu turun hujan. Nah, setelah turun hujan ini di daerah tinggi ya Bu ya, biasanya kemudian mengalir lagi. Ketika mengalir, nah ini ada energi yang ditimbulkan oleh air. Di sini ternyata anak-anak dirubah menjadi energi listrik. Ya, di subtema yang kedua ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Nah, anak-anak semuanya, supaya kita lebih menyenangkan belajarnya, yuk kita ikuti pembelajaran yang pertama. Tentu setiap kali kita belajar ada tujuan belajar yang hendak kita capai, yakni yang pertama, dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditujukan guru, siswa dapat melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita ini bisa tercapai dengan baik, mari kita ikuti belajar ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa.
Anak-anak semuanya, mengawali belajar kita hari ini, mari kita baca tentang perubahan energi. Ya, mari anak-anak kita simak ya. Anak-anak bisa juga mengikuti dengan membuka buku halaman 54. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan. Energi kimia menjadi energi panas. Ini gambarnya ya, Bu. Iya, itu anak-anak gambarnya. Yang satu itu kompor gas, ya, itu perubahan dari energi kimia berubah menjadi energi panas. Yang sampingnya itu kompor minyak. Mungkin anak-anak sekarang jarang melihat kompor minyak ya. Nah, itu sekarang banyaknya gas ya, Bu. Iya, itu di bawahnya ada minyak tanahnya anak-anak. Ya, nah itu perubahan itu dari perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya, itu yang minyak. Ya, itu anak-anak. Perubahan energi. Nanti kita belajar perubahan energi yang lain ya. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Ya. Ini kamu lihat, Beni makan memperoleh energi. Karena apa? Karena Beni memperoleh energi dari makanan yang telah dimakan. Jadi makanan juga merupakan sumber energi. Yang sampingnya anak-anak. Pengolahannya ya. Oh iya, itu. Makanan diolah menjadi energi. Iya, setelah makanan kamu makan masuk ke dalam perut, setelah di dalam perut diolah sehingga menjadi energi, sehingga tubuhmu mempunyai energi, mempunyai tenaga. Kalau kamu tidak punya energi atau tenaga, badanmu akan lemas. Ya. Pengolahan di sini, pencernaan di sini juga membutuhkan energi ya, Bu. Iya. Nah, energinya diambil dari mana? Sama dari makanan itu sendiri. Nah, ini kita lari, bermain, itu energi untuk bergerak. Iya. Mengapa kok bisa bergerak, Pak? Ya karena mempunyai energi. Karena punya energi. Tadi sudah makan ya, Pak? Iya. Dari energi yang ditimbulkan dari makanan tadi berubah menjadi energi gerak. Untuk menimbulkan kalau kita berbicara seperti ini menjadi energi suara berarti. Iya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita membaca tadi bersama Bu Mariati, ya, anak-anak silahkan dibaca ulang, dipahami, ya, benar-benar dipahami lagi. Setelah paham, anak-anak yuk dijawab pertanyaan ini. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Jawabannya ada di bacaan tadi. Anak-anak harus rajin membaca, ya, biar bisa menjawab pertanyaan bacaan. Ya. Yang kedua, tulis perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mar juga ya, Bu Maria. Yang ketiga, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tadi sudah dibahas juga ya, Pak. Ya. Kemudian apa manfaat energi bagi tubuh kita? Iya, tadi sudah tadi makan ya. Iya. Bumar kan selalu sudah dijelaskan dulu sebelum bertanya, Pak Rahmat begitu. Nggak mungkin
Bu Guru, Pak Guru menanyakan tapi belum dijelaskan kan ya, ya, kecuali untuk menggali sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap hal tersebut, itu beda ya. Nah, anak-anak yang kelima, apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Iya, tadi sudah dibahas ya Pak, iya karena sudah makan tadi ya, bisa lari ya Pak. Iya. Nah, anak-anak semuanya, perubahan energi ini ada di mana-mana, bahkan sering tidak kita sadari ya Bapak ya, tidak kita perhatikan, ternyata selalu terjadi perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita amati lingkungan sekitar kita. Lihat perubahan energi yang ada di sekitar. Misalnya ketika kamu mau pergi belanja, apa yang terjadi? Dilalah naik kendaraan Bu. Nah, di situ juga ada perubahan energi ternyata ya Bu ya. Iya. Tidak begitu Bu, di dalam rumah saja kita duduk santai, ternyata ada perubahan energi yang tidak kita sadari Bu. Apa? Rumah kita gelap, mendung begini, kita nyalakan lampu, berarti listrik berubah menjadi cahaya. Itu banyak sekali. Nah, sekarang hasil pengamatan kamu tuliskan di sini. Ini contohnya peristiwa perubahan energi di rumah. Kemudian di sekolah kan anak-anak juga, kemarin di sekolah juga, ya. Ini yang di rumah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, terjadi pada kipas angin. Kalau di sekolah, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu ruang kelas. Ya, di kelas juga ada kipas angin ya Bu Maria. Di rumahmu juga ada lampu, berarti bisa juga di sana. Penerangan di kelas juga ada. Ada di sekolah. TV juga ada Pak. Ada LCD, ada komputer, ada sound Pak. Ada sound. Iya, itu juga perubahan energi. Ya. Bahkan di halaman sekolah mungkin terjadi Bu. Iya. Apa mangganya jatuh? Itu juga perubahan bentuk energi. Ya silakan kamu tuliskan di sini. Ya minimal ya seperti inilah, minimal berarti 4 ya Bu ya. 1, 2, 3, 4 kali 2. Di rumah banyak ya Pak ya perubahan energi. Itu anak-anak kalau membantu ibunya menyetrika, itu perubahannya dari apa menjadi energi apa. Mendengarkan radio. Iya, melihat televisi. Nah itu juga peristiwa perubahan energi. Lah itu nanti contoh-contoh itu kamu tulis dari perubahan apa menjadi apa. Minimal 5 ya Bu ya, di luar contoh nih ya. Coba ingat minimal 5. Jadi tidak seperti bersama di buku. Ya. Minimal 5. Buat 5. Di rumah banyak ya, di sekolah juga banyak. Ya, oke. Jelas. Nah, anak-anakku semuanya, perubahan energi itu tidak hanya listrik menjadi energi cahaya, menjadi panas, tidak. Tapi ternyata energi yang bersumber dari makanan kita ini juga akan berubah bentuk energinya. Nah, salah satunya contohnya dengan kita gunakan untuk menari Bu. Jadi menjadi energi gerak. Nah, sekarang yuk kita belajar menari. Ini gerakan yang pertama ini. Tangan ditaruh di pinggang. Nah, kakinya dijulurkan ke depan. Kaki kiri menyilang dengan kaki kiri ya Bu ya. Kemudian posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Nah, kemudian kamu lakukan bergantian ya. 1, 2, 3, 4. Nanti sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut, badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri.
Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Oke, anak silakan dilihat contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Nah, ini lihat contohnya? Iya, silakan lihat contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anakku semuanya, saat melakukan gerakan tari Butuh waktu, Pak. Waktu yang lama waktu, ya, Pak. dan juga butuh energi. Nah, besar kecilnya energi ya yang dikeluarkan itu tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan, Pak. Iya. Gerakan yang lemah itu biasanya tidak banyak memerlukan energi, tapi energi yang banyak. Tapi gerakan yang kuat, gitu membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, ketika menari pun kegiatan apapun yang memerlukan waktu, memerlukan waktu, ya. Maka anak-anak Lani dan teman-teman ini berlatih menari sejak pukul. Nah, Iya. tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Nah, sekarang Lani merasa sudah lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuhnya. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Nah, tepat pukul 16, Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17:30. Nah, pekerjaan rumah Lani telah selesai. Awas, ini ada kata kunci pukul 12.30. Mulai berlatih menari ya Bu ya? Iya. Kemudian pukul 16 Lani istirahat atau tidur. Pukul 17.30 selesai. Oh, pukul 16 itu bukan istirahat ya, bangun tidur. Pukul 17.30 dia telah selesai mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak semuanya sekarang jawab pertanyaan berikut sesuai dengan cerita. Ya, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Bisa ya anak-anak? Bisa. Tadi Lani selesai menari pukul berapa tadi? Nah, sekarang jarumnya jam diletakkan di sini. Ya. Misalnya kalau menunjuk pukul 12:30, bagaimana Bu? Berarti jarum kecil harus pada angka 12 lebih ya Bu ya? Di tengah-tengah ini Bu ya? Iya, karena lebih 30, berarti setengahnya ya Bu ya? Iya. Kemudian jarum panjangnya ke angka
Nah, seperti itu. Saya yakin anak-anak bisa ini, Bu. Dibedakan ya anak, jarum panjang dan jarum pendeknya ya. Nah, Iya. ini yang sering panjangnya hampir sama, Iya, Bu. Sehingga kita ngoreksinya dibedakan. juga bingung. Ya, dibedakan ya, lebih pendek yang satunya. Nah, anak-anak semuanya. Kemudian berapa lama Lani tidur siang? Iya. Berapa ya tadi dihitung, Kemarin ya. sudah diajari Bu Mar ini Iya. cara menghitungnya. Menggambar ini udah ya Bu ya? Sudah. Sudah. Berapa lama Lani tidur siang? Kemudian yang pertanyaan ketiga, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumahnya? Oke, jelas ya anak-anaknya. Caranya gampang, silakan dipahami ya. Pak Rahmat sama Bu Mar nggak akan menjelaskan lagi karena kemarin sudah dijelaskan berulang-ulang. Nah, anak-anak semuanya, setelah selesai anak-anak mengerjakan tugas ini, maka berakhirlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu anak-anak, yuk kita refleksikan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang informasi tentang perubahan energi, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, gerak kuat dan lemah kaki dalam tarian. Kemudian mengidentifikasi lamanya satu kegiatan. Suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Anak-anak, yang terakhir tadi kita belajar tentang satuan waktu ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang Pak Rahmat tanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan? Tentu menyenangkan. Yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan? Nah, anak-anak semuanya, karena pembelajaran sudah usai, mari kita akhiri dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mar selalu menyampaikan terima kasih karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran walaupun kita nggak bertemu dengan secara langsung ya, menggunakan video setiap hari. Dan Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Bu Mar juga ya anak-anak, jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Bu Mar minta maaf. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita berpisah jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan dipencet terlebih dahulu supaya berubah menjadi putih seperti ini ya. Kemudian silahkan di like dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Maryati, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.